Salam dan bahagia. Saya Francisca Nining Mariana, CGP Angkatan 10 Kabupaten Kota Waringin Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Koneksi antar materi pada bagian ini yaitu modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Berikutnya modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, modul 1.3 Visi Guru Penggerak, dan yang terakhir modul 1.4 Budaya Positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menerapkan budaya positif adalah sebagai berikut. Sebagai seorang guru, kita hendaknya memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah dapat berjalan dengan baik apabila kita sebagai seorang guru mampu memahami arti dari disiplin positif itu sendiri, memahami motivasi perilaku manusia, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Disiplin positif sendiri dapat kita jalankan dengan cara yang pertama, penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dan yang ketiga, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal bukan akibat paksaan, pujian, dan hukuman. Motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi yang mendasari perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghormati diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru yang biasanya dilakukan oleh guru di sekolah. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Idealnya, seorang guru hendaknya dapat memposisikan diri pada posisi manajer. Pada posisi ini, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Seorang manajer biasanya telah memiliki keterampilan pada posisi sebagai teman dan posisi sebagai pemantau. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tahapan pertama pada segitiga restitusi menstabilkan identitas ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Tahapan kedua, validasi tindakan yang salah, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar apa yang mendasari sesuatu terjadi. Tahapan ketiga, menanyakan keyakinan, ini bertujuan agar anak siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Selanjutnya, posisi kontrol seorang guru. Pada posisi ini, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Selain itu, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan disiplin positif. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik.
Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi menguatkan. 9. Restitusi fokus pada solusi. 10. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya, pada bagian ini kita akan membahas budaya positif kaitannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Kaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Selanjutnya, kaitannya dengan nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama, budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak. Di antaranya, berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Kaitannya dengan visi guru penggerak, salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik di luar dugaan Anda? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif ini yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep ini harus dapat diresapi dalam diri seorang guru, diwujudkan dalam tindakan dan dibagikan kepada rekan guru di sekolah. Hal menarik bagi saya, ternyata selama ini sebagai guru, saya belum dapat menerapkan diri sebagai posisi manajer yang baik bagi siswa. Oleh karena itu, dengan belajar modul ini, saya menjadi termotivasi untuk memperbaiki diri. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Saya menyadari sebelum mempelajari modul ini bahwa saya selama ini lebih pada posisi sebagai pembuat rasa bersalah, penghukum, dan teman bagi murid saya yang semuanya itu sebenarnya tidak tepat. Sebagai seorang guru yang ideal, seharusnya saya dapat memposisikan diri sebagai pemantau dan manajer sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, sehingga tujuan pendidikan itu sendiri dapat tercapai dengan menerapkan segitiga restitusi dalam setiap penyelesaian masalah. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah Anda? Dalam menerapkan konsep-konsep inti dalam modul ini, saya merasa bahwa siswa menjadi lebih respek karena saya berusaha menempatkan diri sebagai posisi manajer. Dan pengalaman terbaik ketika siswa mengatakan, "Saya senang ibu tidak marah-marah seperti biasanya ketika kami berbuat salah." Dan jika semua guru seperti ini, mungkin kami juga tidak akan melanggar kesepakatan kelas karena kami merasa nyaman. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya senang, beban pikiran saya juga berkurang, dan saya menjadi orang yang lebih rileks dan sabar. Itu menjadikan saya sehat dengan selalu berpikir positif dan tidak mengandalkan emosi ketika menghadapi suatu permasalahan baik di kelas maupun di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam menerapkan konsep-konsep tersebut, hal apakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, dari penerapan yang sudah saya lakukan setelah mempelajari modul ini, banyak hal baik yang memberikan manfaat bagi saya sendiri dan bagi murid tentunya. Karena dengan terciptanya budaya positif dalam setiap interaksi di sekolah menciptakan kenyamanan sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya sering pada posisi kontrol pembuat merasa bersalah, penghukum, dan teman bagi murid. Perasaan saya bahwa apa yang saya lakukan
bertujuan untuk mendisiplinkan siswa. Walaupun sebenarnya ketika berada dalam posisi penghukum, saya merasa bersalah. Setelah mempelajari modul ini, saya sadar bahwa apa yang saya lakukan salah, dan sekarang saya berusaha menerapkan dan memposisikan diri sebagai posisi manajer. Dan perasaan saya senang karena pikiran saya pun lebih banyak berpikir positif dibandingkan dulu ketika dalam posisi penghukum atau pembuat merasa bersalah. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahapan mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya merasa sudah menerapkan segitiga restitusi, walaupun tidak secara keseluruhan dan runtut seperti yang tertuang dalam materi. Tahapan menstabilkan identitas, pada tahapan ini biasanya saya menggali informasi permasalahan yang sedang dihadapi anak. Validasi tindakan yang salah, meyakinkan anak bahwa apa yang dilakukan adalah perbuatan yang tidak tepat, dan bagian menanyakan keyakinan. Biasanya pada tahapan ini saya berusaha mencari solusi terbaik bagi semuanya dengan berpedoman pada peraturan yang ada baik di kelas maupun di sekolah. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Menurut saya, dalam pelaksanaan budaya positif perlu adanya kontrol diri dan emosi yang baik, terutama dari guru sebagai pendidik. Untuk itu, sepertinya perlu dibahas pengendalian diri dan emosi yang hendaknya dapat dimiliki oleh seorang guru. Selain itu, perlu juga dibahas komunikasi yang baik dalam menerapkan budaya positif ini dengan keluarga, terutama orang tua, agar apa yang diupayakan di sekolah selaras dengan yang terjadi di rumah, sehingga anak merasa nyaman berada di kedua tempat tersebut dan merasa terlindungi karena orang dewasa yang mereka kenal memperlakukan mereka dengan sama. Demikian yang dapat saya sampaikan pada tugas demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi pada modul 1.4 budaya positif. Semoga memberikan manfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih.